Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Safitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan teman saya Matika dari Prodi Bahasa Inggris. hari ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dan materinya berjudul Pengelolaan Fasilitas Pendidikan. Baiklah, saya akan share screen materinya. Bab 9 materi tentang pengelolaan fasilitas pendidikan. A. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan sebagainya. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Yang bertanggung jawab tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah para pengelola administrasi pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Bafadal 2003. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah seperti ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang OSIS, tempat parkir, dan ruang laboratorium. Dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 Ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana dari pemerintah pusat dianggap dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Alokasi dana pendidikan dalam APBN setiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid, karena dana penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pihak lain. Pengelola dana sudah sepantasnya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan itu. Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana sekolah. Hal ini untuk menghindari penggelapan, penyimpangan, dan penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana prasarana tersebut. Pengawasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau aparat lain yang berwenang. B. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa, dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton, yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, pita mesin ketik, komputer, bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, gobe, dan beberapa peralatan olahraga. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya.
Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan, daerah, air minum, atau PDAM. Ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya, buku, alat tulis, dan alat praktek. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik. Berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Alpi, saya persilakan untuk membaca. Pengolahan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan secara pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan bersama pendidikan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan. Seorang teoristik administrasi pendidikan, yaitu James J. Jones, bahwa perencanaan penggandaan perlengkapan pendidikan di sekolah diwakili dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan di sekolah itu. Jones mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan penggandaan perlengkapan sekolah sebagai berikut. Menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk rasa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang. Selanjutnya, melakukan survei keseluruhan unit sekolah untuk menyusun master plan untuk jangka waktu tertentu. Memiliki kebutuhan utama berdasarkan hasil survei, mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan. Merencanakan setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan. Mengembangkan dan menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang disesuaikan. Dan selanjutnya, melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkan sehingga setiap untuk digunakan. 2. Penyimpanan dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan sarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak, yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk untuk ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang dipelanggaran dari penggandaan. Aspek ini biasa disebut gudang yang dapat dibedakan menjadi 1. Gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil penggandaan yang terletak pada unit. Biasanya, gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. 2. Gudang menyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara yang membutuhkan. 3. Gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit
yang satuan kerja membutuhkan. Dan 4, gudang yaitu yang untuk menyimpang dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. 3, penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar memakai dan mengawasi pemakainya. D. Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat adanya perubahan, mulai dari perubahan sarana dan prasarana belajar siswa di sekolah dapat dicapai secara efisien. Perubahan juga terjadi pada metode belajar siswa, dari metode konvensional sampai metode belajar siswa aktif. Perubahan metode pembelajaran tersebut juga harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang mendukung. Penentukan keberhasilan suatu pendidikan ialah guru yang profesional seorang siswa dan proses belajar, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang menyenangkan, media belajar yang cukup dan dapat menunjang kegiatan belajar siswa. E. Standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun Nomor 9 tahun 2005 dan Peraturan Materi ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam 1. Keputusan Mendiknas nomor 129A U tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan. 2. Pembekuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP dan 3. Untuk pelaksanaan program studi Imbal Swadya Pengembang Pembinaan SMP, standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud baik mengenai jumlah, jenis, volume, luasan, dan lain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolah masing-masing. Landasan hukum, dikeluarkannya standar sarana dan prasarana, yaitu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 12, Pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan berbunyi, yaitu 1. Setiap sarana dan prasarana yang memenuhi dan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual. 2. Ketentuan penyedia pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oke, terima kasih. Sampai di sini kata atau kurang kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.